Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan gue Ipul, host dari Mahasiswa Siluman. Kali ini gue kembali dengan segmen narasi horor. Di segmen ini gue akan menarasikan sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter @desiprayogo yang menceritakan tentang pengalaman dari Wisnu dan dua orang temannya ketika mendaki di Gunung Ciremai via Linggarjati. Dalam pendakiannya tersebut banyak sekali gangguan-gangguan yang dialami. Salah satunya mereka ini bertemu bahkan diikuti oleh gerombolan kucing yang ada di gunung itu. Mungkin kalau ketemu di perkampungan ya biasa aja ya, tapi ini ketemu kucing di gunung. Apakah itu kucing biasa atau kucing siluman? Daripada penasaran, mending kalian subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya ya, karena dukungan kalian ini sangat penting buat kami agar kami lebih berkembang dan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai kisahnya. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Pada saat libur kenaikan kelas, Wisnu dan dua orang temannya, yaitu Sandi dan Doni, memutuskan untuk mendaki gunung. Mereka ingin merefresh pikiran mereka sejenak di gunung dan mempersiapkan untuk memasuki kelas 3 SMA. Alhasil, mereka bertiga mengagendakan untuk mendaki di Gunung Ciremai pada akhir bulan Juni tahun 2018. Setelah semua setuju, mereka langsung mengatur semua keperluan selama mendaki. Dirasa semua persiapan sudah siap, mereka kemudian meminta izin kepada orang tuanya masing-masing. Dan alhamdulillah, izin sudah mereka dapatkan. Betapa senangnya mereka waktu itu, antusiasme yang mereka rasakan sangat tinggi. Dan rencananya mereka ini mendaki Gunung Ciremai via Linggarjati. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Mereka ini naik bis dari Terminal Lebak Bulus dan turun di Terminal Cilimus. Perjalanan mereka dilanjutkan dengan naik angkot untuk menuju ke base camp. Setidaknya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk sampai ke base camp via Linggarjati. Tiba di base camp sekitar jam 9 pagi. Mereka kemudian istirahat dan mengurus simaksi untuk perizinannya. Setelah perizinan selesai, kemudian mereka mulai melakukan pendakian. Di awal pendakian, semua biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh, bahkan mereka sering bercanda. Akan tetapi, si Doni ini mulai mengeluh kelelahan hingga akhirnya mereka sempat istirahat di pos kondang Amis. Waktu tak terasa sudah berjalan jauh. Si Sandi mengecek jam, ternyata sudah jam 12 siang. Artinya mereka sudah melakukan perjalanan 2,5 jam dari base camp. Sekitar hampir 1 jam berlalu, kondisi Doni sudah mulai optimal. Dan setelah itu mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah hampir 3 jam berjalan, mereka akhirnya memasuki area kuburan kuda. Dan kembali di sini Doni meminta untuk istirahat. Wisnu dan Sandi tidak masalah karena bagi mereka yang penting mereka bisa mendaki dengan selamat. Istirahatlah mereka di kuburan kuda dan baru sejenak beristirahat, tiba-tiba kabut turun sangat tebal. Dengan kondisi Doni yang sudah lelah ditambah kabut juga sangat tebal, rasanya tidak mungkin kalau mereka melanjutkan pendakian. Wisnu mengambil keputusan untuk mengajak dua temannya ini kembali turun dan ngecamp di pos kondang Amis. Dia memiliki firasat, kok sepertinya memang disuruh ngecamp di pos kondang Amis. Terlepas benar atau enggaknya firasat Wisnu, sepertinya itu adalah pilihan yang terbaik. Daripada berisiko untuk melanjutkan pendakian,
Karena dari mereka semua ini belum pernah ada yang mendaki ke Gunung Ciremai. Jadi dikala itu mereka ini biasanya mendaki ke Gunung Cikuray atau Sindoro ya. Jadi mereka ini belum paham dengan medan yang ada di Gunung Ciremai. Penyebab munculnya kabut tebal Wisnu sendiri kurang paham. Tetapi kabut tebal itu menghalangi jarak pandang dan sangat menyusahkan ketika melakukan pendakian. Jadi daripada ngambil resiko, akhirnya mereka turun dan ngecamp di pos Kondang Amis. Keanehan kembali terjadi ketika mereka melakukan perjalanan turun. Mereka ini bertemu dengan segerombolan kucing yang berwarna hitam. Pokoknya kulitnya itu hitam legam banget. Pandangan kucing-kucing ini terus memandang tajam ke arah mata mereka bertiga. Firasat mereka sudah tidak enak. Karena gerombolan kucing tersebut perlahan seperti mengikuti mereka dari belakang. Buru-burulah mereka melakukan perjalanan turun dan mengabaikan si kucing gerombolan ini. Tetapi nggak taunya kucing gerombolan ini mengikuti mereka sampai pos Kondang Amis. Mereka agak kaget sebenarnya, tapi mereka coba mengabaikan. Selama tidak mengganggu ya nggak apa-apalah. Begitu sampai di pos Kondang Amis, hari sudah mulai sore. Penampakan aneh benar-benar terlihat oleh mereka. Di mana ketika hendak mendekati pos Kondang Amis, kabut yang sangat tebal tiba-tiba mulai menipis. Kesannya kabutnya itu seperti stop di Kondang Amis. Aneh bukan? Tapi ya wallahu a'lam. Karena hari sudah mulai sore, mereka tidak mau berpikir negatif-negatif lagi. Mereka segera menggelar tenda dan memasak makanan. Mereka ini sudah lapar sekali ya. Langit yang tadinya cerah perlahan mulai berganti dengan malam. Mereka kemudian masuk ke dalam tenda. Di situ mereka tidur bertiga dalam satu tenda. Begitu mereka mau masuk ke dalam tenda, kembali mereka melihat segerombolan kucing hitam tadi. Antara kaget dan gak percaya, ternyata segerombolan kucing ini masih ada di sekitaran tenda. Jumlah mereka mungkin ada 10-15 ekor. Pertanyaannya, ini kucing maunya apa ya? Daripada memikirkan hal yang aneh, mereka langsung bergegas masuk ke dalam tenda. Tapi sialnya, di tenda mereka ini malah gak bisa tidur. Bahkan, waktu itu sudah sampai jam 10 malam, mereka belum juga tertidur. Suasana di luar tenda terkesan sangat hening sekali. Dan di tengah keheningan itu, secara tiba-tiba muncul suara lolongan anjing. Di Ciremai ada anjing emangnya? Kalau ada, itu anjing siapa? Lolongan itu tak kunjung hilang. Bahkan semakin lama seperti suara lolongan serigala. Mereka bertiga mikirnya mungkin kalau lolongan serigala ya gak mungkin lah ya. Ya mungkin kalau anjing sih mungkin masih masuk akal gitu. Tapi ya kalau itu memang anjing, itu anjing siapa? Karena mereka ini kepo, mereka cobalah untuk mengintip keluar tenda. Mereka perlahan buka resleting tendanya dan mereka awasi di sekitaran tenda. Sedangkan waktu itu lolongan anjing masih terdengar dengan jelas. Waktu mereka mengamati sekitaran tenda, betapa terkejutnya mereka. Ternyata yang melolong itu bukanlah anjing, melainkan gerombolan kucing hitam yang mengikuti mereka tadi. Kucing-kucing itu melolong secara bergantian. Ini masalahnya kucing gitu loh, bukan anjing. Kok aneh ya, kucing bisa melolong gitu. Mereka di situ terpaku diam, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka ini hanya mengamati lolongan dari kucing-kucing tersebut sambil berharap kalau keadaan mereka tetap aman-aman saja. Semakin mereka mengamati kucing-kucing tersebut, perlahan kucing itu berubah wujud. Ya, kucingnya melakukan perubahan wujud menjadi sosok manusia, tinggi dan besar seperti bapak-bapak. Dan parahnya lagi, sosok itu tidak memakai baju sama sekali. Pikiran Wisnu dan dua temannya ini sudah sangat kacau sekali. Mereka tidak habis pikir ya, kok bisa dari kucing hitam kemudian berubah menjadi manusia. Dan anehnya lagi, mereka ini masih tetap melolong seperti anjing. Di antara kucing sebanyak itu, ternyata hanya satu saja yang melakukan perubahan menjadi sosok manusia.
Kala mereka sedang mengamati kucing-kucing tersebut, tiba-tiba ada sebuah tangan yang memukul tenda mereka dari atas. Spontan mereka langsung masuk ke dalam tenda karena sosok kucing jadi-jadian ini terus mengamati mata mereka. Tubuh mereka langsung gemetar. Pas mereka ketakutan, tiba-tiba ada suara dari luar tenda. Mendengar suara itu, makin ketakutanlah mereka. Mereka langsung panik. Mereka kemudian masuk dalam sleeping bag dan maksain untuk merem dengan harapan pagi akan kembali datang. Alhasil mereka pun akhirnya ketiduran. Keesokan paginya, mereka bangun sekitar jam setengah 9 pagi. Karena kejadian semalam, mereka akhirnya mengurungkan niatnya untuk naik ke puncak Gunung Ciremai. Mereka lebih memilih untuk turun dan pulang ke rumah masing-masing daripada mereka memaksakan untuk naik ke puncak Gunung Ciremai. Di pagi itu ketika mereka keluar dari tenda, mereka mencium aroma singkong rebus yang sangat kuat sekali. Dan aroma tersebut akhirnya membuat mereka lapar. Kalau menurut kalian gimana ya? Apa yang mereka lihat di Gunung Ciremai itu? Apakah benar-benar kucing atau kucing jadi-jadian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena sampai detik ini, Wisnu dan dua temannya juga tidak mengetahui apakah itu sosok penunggu dari gunung itu atau sosok yang lain. Mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya, sebagai tambahan informasi buat Wisnu dan dua temannya. Ya, seperti itulah pengalaman dari Wisnu dan dua orang temannya ketika mendaki di Gunung Ciremai. Ending yang masih gantung sih ya sebenarnya. Tapi apapun itu, gue salut sih sama si Wisnu dan dua temannya ini. Karena apa? Karena mereka ini tidak maksain buat puncak. Mereka lebih milih untuk turun dengan selamat. Ya mungkin ini perlu dicontoh ya. Jadi kalau kalian ini udah nggak kuat gitu, kalau kalian juga cuacanya itu udah nggak mendukung, ya mending turun aja gitu. Jangan maksain untuk sampai ke puncak. Toh kalian juga bisa naik ke gunung itu di keesokan harinya kan, atau waktu yang lain lah. Gunung juga kan gak kemana-mana. Jadi ya nikmatin aja lah perjalanannya. Karena setiap perjalanan adalah cerita. Terima kasih kepada Wisnu, Sandi, dan Doni yang sudah membagikan pengalaman horornya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau kalian punya pengalaman horor lagi, boleh deh di-share ke kami ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap saja ini penambah cerita horor kalian. Terlepas kebenarannya seperti apa, kami sendiri tidak tahu karena kami hanya menceritakan sesuai dengan apa yang kami terima saja, tanpa melebih-lebihkan dan mengurang-urangkan. Percaya ataupun tidak percaya, kita hidup berdampingan. Gua Ipul, salam lestari, mahasiswa siluman.